Pembicaraan mengenai seks itu selalu menarik karena kalau menurut teorinya Sigmund Freud, peradaban manusia itu adalah pengejawantahan dari seks. Ini saya nggak tahu, mungkin Pak Richard punya pendapat berbeda atau punya teori yang justru memperkuat pendapatnya Sigmund Freud. Apa pendapatnya itu? Yaitu bahwa peradaban manusia itu adalah pengejawantahan dari seks. Betul, tingkat kesadaran kan. Itu kan tingkat kesadaran. Jadi kalau seks itu di-repress, maka akibatnya, tadi kan kita katakan bahwa seks itu adalah benih dari kreativitas. Jadi kalau itu di-repress, maka kreativitas kita juga di-repress. Dan kalau kreativitas di-repress, maka hal itu akan mengganggu peradaban manusia, seperti yang you tadi sampaikan dari Freud, akan mengganggu peradaban manusia. Dan mungkin akan terjadi malapetaka di dalam diri kita karena dia tidak berkembang. Karena seks itu ibaratnya seperti benih, ya. Jadi kalau benih itu di-nurture, dipelihara, dihargai, di-value, dihormati, dikembangkan, maka benih ini akan tumbuh menjadi, atau akar ini akan tumbuh menjadi daunan yang lebat, daunan yang rimbun, dan daunan ini kemudian bisa memberikan keindahan untuk kita bisa lihat. Kita juga lihat kalau seks itu di-nurture, maka dia itu bisa seperti gelombang yang besar yang akan menyapu gelombang-gelombang yang kecil. Kalau ini juga seks ini di-nurture melalui education, ya, dan pengertian kita mengenai seks itu apa, kita memberitahukan bagaimana untuk mengembangkan energi seks itu untuk kreativitas kita. Maka kita akan seperti dewa, ya, akan seperti dewa yang mampu mencipta. Ya, kita bisa menciptakan karya puisi yang indah, musik yang indah, teater yang indah, lukisan yang indah. Dunia ini akan menjadi dunia art sebenarnya, dunia yang penuh dengan otak kanannya, bukan dengan otak kiri. Ya, akan menjadi sangat indah. Oleh karena itu, sudah saatnya kita sebenarnya membicarakan seks bukan lagi bicara soal genitals, tapi kita membicarakan sebagai satu energi yang bisa kalau digunakan untuk bervibrasi dalam level yang tepat, maka dia akan membuat manusia bisa memberdayakan dirinya. Dan tidak berbeda satu dengan yang lain. Dan kita juga tidak judgmental. Kita tidak mengatakan seorang laki pergi dengan seorang laki atau dengan seorang perempuan pergi dengan seorang perempuan lesbian, itu keliru. Tidak ada lagi judgment seperti itu kalau sudah sampai tingkat pemahaman seperti itu. Jadi kalau seksual itu direpress, maka peradaban bangsa itu juga akan direpress. Jadi kalau kita lihat dari skalanya Dawkins, bahwa kesadaran kita hanya 125, kemungkinannya karena seksualitinya itu direpress. Seksualitinya itu direpress. Ya kan banyak negara merepress itu sexuality. Ya. Terutama kalau kita lihat negara-negara di kawasan Teluk Persia, ya, seperti Saudi Arabia misalnya, ini terutama nih, itu dimana kita kaum pria tidak boleh melihat kaum pria wanita yang sudah dewasa sama sekali, sehingga kaum wanita yang dewasa di sana harus ditutupi sekujur badannya, bahkan matanya pun tidak kelihatan karena ditutupi oleh kain tipis atau jaring-jaring dan lain sebagainya. Ini kan, ya, tapi kenyataannya kan negara itu kaya, ya kan? Tingkat kesejahteraan masyarakat di sana ini luar biasa kan, termasuk yang paling makmur di dunia. Gitu. Kita harus membedakan, ya, negara yang modern dan negara yang maju. Negara yang modern itu bisa karena dia punya petrodolar, ya, dia menjadi modernisasi. Tapi sebenarnya negara kaya, tapi sebenarnya dia tidak maju. Ya, kita harus membedakan itu. Dan dari skala Dawkins juga, kalau dia mengukur di Teluk Persia, kesadarannya lebih rendah dari bangsa Indonesia sebenarnya. Kalau nggak salah cuma 110 level kesadaran di sana. Tapi mereka dari sisi GNP per kapita, mereka lebih besar dari kita, lebih maju dari kita. Tapi bukan berarti dia negara maju. Dia negara modern, ya, menjadi lebih modern dengan modernisasi, beli teknologi. Karena kalau dia punya uang, orang yang kesadarannya rendah, dia asal punya uang, dia bisa beli tuh teknologi yang mahal-mahal dan menjadi modern, punya rumah yang besar, mobil yang bagus, ya, bisa bangun masjid, bangun gereja yang lain. Tapi sebenarnya kesadarannya rendah sebenarnya, ya, dengan kesadaran yang rendah membuat itu. Bisa pahami, bisa setuju nggak? Ya, bisa pahami gitu. Tolong di debate gitu kalau nggak. Iya, karena saya juga termasuk orang yang suka membedakan antara negara kaya dengan negara maju gitu. Iya. Ya kan orang negara kaya belum tentu maju. Kalau maju biasanya udah pasti kaya, gitu kan. Teman, yang jadi masalah itu gimana kira-kira perkembangan yang akan terjadi di masa depan apabila represi ini terus-menerus berlanjut.
Jadi kan kalau dalam cerita-cerita agama itu kan ada kasus atau skandal atau apapun namanya, Sodom and Gomorrah dan lain sebagainya kan. Mungkin nggak hal-hal seperti itu terjadi. Akhirnya ada suatu pemberontakan luar biasa, brutal, secara seksual gitu kan. Dan mengharu-birukan semua yang telah dicapai oleh negara itu. Mungkin nggak ya? Kita lihat aja waktu Vietnam War, terjadi gerakan hippie. Iya. Gerakan hippie itu kan juga kita lihat ada free sex mulai ada di situ. Ya, itu kan gerakan yang luar biasa sebenarnya. Free sex lalu free apa lagi? Ya memang Free, make love not war. make love not war ya. Pada waktu itu orang menganggap ya asal free, suka sama suka, seperti grupis. Tapi kalau kita tahu itu seednya, akarnya. Tapi setelah itu di nurture, dan tokoh-tokohnya seperti Profesor Timothy Leary dan sebagainya. Setelah itu di nurture, orang melihat bahwa ternyata ada perbedaan antara seks, sexuality, dan sensuality, dan mencerminkan tingkat peradaban satu grup, satu kelompok, atau satu bangsa, ya, satu suku bangsa, atau satu bangsa. Kalau itu di-repress, kalau tidak terjadi gerakan hippie barangkali di Amerika, kan di Amerika di-repress, tahun 50, tahun 60 di-repress. Mungkin Amerika nggak seperti sekarang.